Oke, kita mulai ya. Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak gini? Punya target gede, rencananya udah jelas banget di kepala, tapi buat gerak aja, aduh rasanya berat banget. Nah, ayo kita coba bedah bareng-bareng, sebenarnya ada apa sih? Kamu tuh tahu persis loh apa yang mesti dilakuin, rencananya udah ada, to-do list-nya detail. Tapi anehnya, tiap pagi bukannya semangat 45, yang ada malah malesnya minta ampun. Kalau kamu ngerasain ini, tenang, kamu nggak sendirian. Dan pembahasan kali ini pas banget buat kamu. Nah, ini dia nih, poin pertama yang penting banget. Seringnya kan kita langsung nyalahin diri sendiri ya kan? Mikir, gue kurang disiplin nih, atau gue kurang niat. Tapi, gimana kalau ternyata masalahnya bukan itu sama sekali? Coba dilihat ini. Di satu sisi, kita sering banget ngomong ke diri sendiri, gue emang malas dari sananya. Itu cerita yang kita percaya. Padahal, kenyataannya, bisa jadi masalahnya lebih fundamental. Target yang lagi kamu kejar itu, salah. Salah buat kamu. Yuk kita bongkar mitos paling gede soal malas. Rasa malas yang kamu rasain itu, coba deh jangan langsung dianggap sebagai sifat jelek atau cacat karakter. Anggap aja itu alarm. Iya, alarm. Sinyal dari alam bawah sadar kamu yang lagi teriak, "Hey, ada yang nggak bener nih." Nah, dalam psikologi, ada loh istilah buat ini namanya introjected goals. Gampangnya gini, ini tuh tujuan-tujuan yang kita telan mentah-mentah dari lingkungan, bukan yang benar-benar datang dari hati kita sendiri. Kita adopsi aja tanpa mikir, dan ya, disitulah masalahnya mulai. Terus tujuan serapan ini datangnya dari mana aja sih? Macam-macam. Bisa dari tuntutan keluarga, standar sukses versi masyarakat, atau yang paling jago sekarang ya, pameran kesuksesan orang lain di media sosial. Lihat orang lain begini, kita jadi ngerasa harus begitu juga. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kenapanya. Kenapa badan kita nolak? Penting banget buat dipahami. Otak kamu itu sebenarnya nggak nolak kerja keras, bukan. Dia tuh nolak arahnya. Ini tuh semacam mekanisme pertahanan diri yang pinter banget, bukan tanda kamu lemah. Coba deh, renungin kalimat ini. Ambisi kita di kepala bisa ngomong apa aja. Ayo semangat, kamu bisa. Tapi badan kita, rasa capek, rasa malas, kebiasaan nunda-nunda itu. Nah, itu nggak bisa bohong. Dia ngasih sinyal jujur banget kalau ada yang nggak sinkron. Sekarang coba deh, tanya ke diri sendiri. Jujur-jujuran nih, bayangin nggak ada yang nonton, nggak ada yang bakal muji, nggak ada yang bakal ngejudge. Target yang kamu kejar sekarang ini, masih pengen kamu lakuin nggak? Kalau jawabanmu, atau ada jeda sedikit aja, itu petunjuk besar. Otak kita tuh pinter loh, dia bakal otomatis ngaktifin mode bertahan, bukan mode maju, kalau target di depan itu kelihatannya terlalu abstrak, atau kejauhan, atau yang paling parah, penuh ancaman gagal. Jadi, menunda-nunda itu sebenarnya reaksi logis otak buat ngelindungin kita. Kita sering banget kan dengar soal hustle culture, muji-muji disiplin dan kerja keras. Tapi ada jebakannya. Disiplin yang dipaksain buat ngejar tujuan yang nggak klik di hati kita, itu sebenarnya semacam kekerasan alus yang kita lakuin ke diri sendiri. Tiap hari, ini nih salah kaprah yang gede banget. Maksa diri terus-terusan padahal lu dalam hati benci banget sama prosesnya. Kita pikir itu mental baja ya kan? Padahal bukan, itu namanya penyangkalan. Kita lagi bohong sama diri sendiri. Dan akibatnya? Fatal. Tahu nggak penyebab nomor 1 burnout di dunia kerja itu apa? Bukan kerja kerasnya, tapi disiplin tanpa koneksi emosional. Orang-orang yang jalan terus kayak robot, tapi hatinya udah lama mati sama tujuannya. Dan lingkaran setannya gini, tiap kali kamu gagal dan akhirnya nyalahin diri sendiri, dasar males. Kamu pikir itu bakal jadi motivasi. Salah besar. Rasa bersalah itu malah bikin kita pengen kabur. Kabur kemana? Ya ke scrolling medsos, nonton serial, apa aja deh, yang penting nggak mikirin hukuman itu. Oke, cukup bahas masalahnya. Sekarang solusinya gimana? Ini kuncinya, tolong ingat baik-baik. Disiplin itu bukan titik start. Disiplin itu hasil. Hasil dari apa? Hasil dari kita jalan di arah yang benar. Jadi, udah, lupain deh itu semua motivasi-motivasi klise. Ayo lebih disiplin, semangat. Itu cuma nambah beban. Yang kita butuhin bukan maksa diri lebih keras, tapi ganti cara pandang kita total. Nih, langkah-langkahnya. 1, berani bilang stop sama tujuan yang bikin kamu sengsara. 2, coba deh turunin targetnya tapi naikin level jujur ke diri sendiri. 3, ganti kata harus jadi kayaknya ini masuk akal buat gue. Keempat, bangun disiplin dari dalam, dari identitas kamu, bukan dari paksaan luar. Dan terakhir, yang paling penting, kasih izin ke diri kamu buat belok, buat ganti arah, gak apa-apa kok. Dan sebagai penutup, ingat ini ya, kalau buat ngejar tujuanmu, kamu harus menyiksa diri sendiri, itu bukan ambisi namanya, itu salah arah.
Jadi, gimana kalau kita coba berhenti ngatain diri sendiri malas? Coba deh, lihat dari sisi lain. Mungkin kamu sebenarnya nggak malas. Mungkin kamu cuma capek. Mungkin kamu cuma salah jalan. Udah kelamaan jalan di jalur yang sebenarnya bukan buat kamu. Coba deh direnungin. Dan sebagai